Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Romo, frater, suster, bruder, bapak, ibu, saudara, saudari yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Kita masuki hari Minggu biasa ke-15. Benih dan media adalah dua hal yang saling terkait erat satu sama lain. Untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, benih membutuhkan media yang baik pula. Benih adalah gambaran firman Allah, sementara media adalah gambaran kita manusia. Supaya firman Allah tumbuh dan berkembang, maka manusia diajak untuk menjadi media yang baik pula. Untuk menyiapkan media yang baik dibutuhkan usaha bersama-sama, saling menguatkan dan meneguhkan, antara lain melalui Ekaristi yang kita rayakan hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mengawali Ekaristi kita pagi hari ini dengan menyadari kehadiran Tuhan dan mohon rahmat belas kasih kepadanya atas semua dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri yang menyelamatkan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sabda Allah pembawa kabar gembira yang diwartakan ke seluruh dunia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanlah kami. Engkaulah sabda Allah yang bagaikan benih ditaburkan di mana-mana. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanlah kami. Engkaulah sabda Allah yang bagaikan benih tumbuh dan berkembang dalam hati kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanlah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan, Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Ujub misa pagi ini yang pertama, bersyukur atas ulang tahun kelahiran Erika Un. Mohon berkat untuk hari selanjutnya. 2. Bersyukur atas hari ulang tahun perkawinan ke-30 Yohanes Sutarjo dan MM Ngadiem. 3. Keluarga Robertus Sugiarto Winoto, bersyukur atas terkabulnya doa-doa permohonan dan mohon berkat untuk kesehatan, keselamatan dan kebahagiaan anggota keluarga. Mohon berkat juga untuk putrinya yang sedang berkarier di luar negeri. Dari Katarina Ratnawati, bersyukur atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria. Bersyukur atas pesta imamat ke-25 tahun Pesta Perak Romo Tarsisius Puryatno dan Romo Yohanes Suratman pada hari ini. Mendoakan arwah Ibu Katarina yang dipanggil Tuhan beberapa waktu yang lalu. Mohon mendoakan arwah untuk Yohanes Kwechinhan yang dipanggil Tuhan 1 tahun yang lalu. Dari keluarga Suryoatmojo, mohon ketenteraman dan kedamaian arwah adik Lucila Nur Tiastuti yang dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu. Mendoakan arwah saudara Eko Santoso Suhendro yang dipanggil Tuhan 100 hari yang lalu, dan juga mohon rahmat kesehatan dari keluarga Herutomo lingkungan Kristiana, mendoakan bapaknya yang sedang sakit. Marilah berdoa.
Ya Allah, melalui putra-Mu Engkau telah menaburkan benih sabda-Mu dalam diri kami. Jadikanlah hati kami tanah yang subur dan siap sedia menerima sabda-Mu, sehingga hidup kami menghasilkan buah iman dan cinta kasih yang melimpah dengan pengantaran Yesus Kristus putra-Mu yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan pewartaan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. dan membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan deras hujan Engkau menggemburkannya dan memberkati tumbuh-tumbuhannya. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Engkau memahkotahi tahun dengan kebaikan-Mu, jejak-Mu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun mengalirkan air, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorak. Tuhan memberkati Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara,
Aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan amat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan karena kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi penaklukan ini adalah pengharapan, sebab makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan mulia anak-anak Allah. Kita tahu sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya makhluk-makhluk itu saja. Kita yang telah menerima Roh Kudus sebagai anugerah sulung dari Allah, kita pun mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sabda Allah, penaburnya ialah Kristus. Semua yang menemukan Kristus akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda.
Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, firman-Ku akan melaksanakan dengan berhasil apa yang Ku kehendaki. Itulah penggalan sabda Allah dalam bacaan yang pertama. Firman-Ku akan melaksanakan dengan berhasil apa yang Ku kehendaki. Saudara-saudari yang terkasih, firman Allah itu penuh daya, bagaikan pedang bermata dua, menembus ke jiwa dan mengubah segala sesuatu. Firman Allah itu punya daya cipta. Langit dan bumi diciptakan oleh Allah dengan firman. Segala yang ada di bumi ini, seluruh isinya, tumbuh-tumbuhan, binatang, matahari, bintang, semua ada karena firman Allah. Firman Allah itu menyelenggarakan dan juga memelihara, sehingga segala sesuatu yang ada dan yang hidup ini bertumbuh dan berkembang. Saudara-saudara yang terkasih, firman Allah itu telah menjadi daging, telah menjadi manusia, telah menjelma dalam diri Yesus Kristus, Allah Putra. Dan Allah mengendaki agar kita yang menerima pewartaan firman Allah itu, agar kita yang menerima pewartaan Yesus Kristus itu hidup, bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah. Bahkan buah itu berkelimpahan. Allah mengendaki agar firman Allah itu tidak sia-sia, tanpa guna. Bisa bertumbuh dan berkembang, dan berbuahnya itu kemudian bagaimana caranya? Bertumbuh dan berkembang dalam hal iman. Semakin percaya, semakin bersatu dengan Tuhan, dan selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Berbuah semakin murah hati dalam hidup dan pelayanan dan penuh cinta. Saudara-saudari, hidup, bertumbuh, berkembangnya benih firman Allah itu tergantung tanah yang digunakan. Dalam perumpamaan Injil hari ini ada 4 model tanah. 1, benih yang ditaburkan di pinggir jalan akan dimakan ayam atau burung. Tanah yang berbatu-batu, benih itu akan tumbuh tapi mudah layu. Tanah yang bersemak duri akan tumbuh subur tetapi akan dikalahkan oleh semak duri itu dan akhirnya mati juga. Dan tanah yang subur, tanah yang gembur menghasilkan buah yang banyak. Saudara-saudara yang terkasih, pinggir jalan, tanah berbatu, dan tanah semak duri itu gambaran orang yang tidak serius dan malas menjadi murid Tuhan. Tidak serius dan malas dalam mengikuti Yesus. Setengah-setengah dan tidak sungguh-sungguh menghidupi dan menghayati firman Tuhan. Cirinya tanah keras, tanah berbatu, tumbuh semak duri. Ialah atau mereka itulah orang-orang yang tidak fokus dalam hidup, lari ke sana, lari ke sini, hanya mencari kesalahan orang lain, nggak tenang, nggak sadar akan kesalahan diri, yang disadari hanya kesalahan sesamanya. Pokoknya yang salah itu adalah orang lain. Yang kedua adalah ciri orang yang keras hati, keras kepala, seperti batu. Orang yang mau dan merasa menang sendiri, orang yang merasa hebat dan tidak butuh orang lain, orang yang single fighter, nggak mau dengarkan orang lain dan jalan sendiri. Lalu
ciri orang yang lain adalah yang dikuasai kekhawatiran. Hidupnya selalu cemas, khawatir, takut karena dikuasai oleh hal-hal duniawi. Khawatir tidak kebagian kekayaan, khawatir tidak kebagian jatah, khawatir kalau nggak punya posisi dalam dunia ini, dan Tuhan akhirnya dinomor duakan. Saudara-saudara yang terkasih, kemudian tipe yang kedua, tanah yang subur, adalah gambaran tipe orang yang serius menjadi murid Tuhan. Orang yang rajin dan tekun di dalam perjuangan dan pengolahan hidup. Dia adalah orang yang menjadi media yang subur bagi firman Tuhan. Dia orang yang mau mendengarkan firman Allah, mau merenungkan, mau mengolah hidup, mengolah firman itu, dan mau mendengarkan orang lain, semakin rendah hati, sabar, lemah lembut, pengampun, dan lain-lain. Ini senada dengan firman Tuhan dalam teks yang lain. Kerajaan Allah itu tersembunyi bagi orang yang cerdik pandai, dan dibuka bagi orang-orang yang kecil, yang sederhana. Orang cerdik pandai biasanya merasa diri hebat, hidup dengan pikirannya sendiri, tidak mau mendengarkan orang lain. Yang benar adalah saya. Orang dikuasai oleh kepandaiannya sehingga mudah melupakan Allah. Sementara orang yang rendah hati, orang kecil, orang yang terbuka dan mau mengandalkan Allah. Dan firman Allah pun akan semakin jelas dan terbuka untuk orang-orang yang rendah hati, yang kecil, bagikan tanah yang subur itu. Sementara di tanah yang berbatu, di pinggir jalan dan bersemak, sabda Allah atau firman Allah akan mudah mental dan tidak mudah masuk, tidak akan mudah bertumbuh berkembang, apalagi berbuah yang lebat. Saudaraku, dari semuanya itu Allah mempunyai kehendak pada kita. Sebagaimana saya sampaikan tadi, Allah punya kehendak. Ketika kita ikut Yesus bertahun-tahun, puluhan tahun ini, Allah punya kehendak satu, kita bertumbuh dan berkembang dalam iman. Semakin mengimani Tuhan Yesus, semakin percaya kepadanya, semakin mengandalkan Dia dalam hidup sehari-hari, dan tidak mengandalkan kekuatan duniawi. Yang kedua, bertumbuh dan berkembang dalam pertobatan, selalu berani menyadari diri, kesalahan diri, dan bertobat, terus memperbaharui diri menjadi semakin baik, sehingga menghasilkan buah. Buahnya adalah kemurahan hati dan cinta dalam hidup dan pelayanan kita sehari-hari. Seperti sebagaimana Bapa dalam sabda hari ini yang menaburkan benih di tanah yang semakin banyak tipenya. Tidak hanya tanah yang subur yang diberi taburan benih, tetapi tanah yang berbatu pun, tanah yang ada semak durinya pun, tanah di pinggir jalan pun, semua diberi taburan benih sabda Allah atau firman Allah. Itu menunjukkan bahwa Allah sungguh murah hati kepada siapapun. Allah memberikan berkat kepada orang baik dan orang jahat, orang benar dan orang yang tidak benar. Tapi semuanya akan menjadi berkembang ketika jatuh di tanah yang baik, di tanah yang subur, di tanah orang-orang yang benar di mata Allah. Pertanyaannya adalah untuk direnungkan. Kita sudah lama, sekian puluh tahun mengikuti Yesus, belajar menjadi murid Yesus. Apakah kita adalah orang yang serius dan sungguh-sungguh menjadi muridnya, sungguh-sungguh mengikuti Dia, ataukah kita hanya ikut-ikutan yang lain? Apakah kita sungguh-sungguh mengalami perkembangan dalam hal iman setelah sekian puluh tahun kita mengikuti Tuhan Yesus? Iman kita berkembang ataukah kita imannya mandul dan mandek? Apakah kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin percaya dan menyerahkan hidup kita kepadanya? Pertanyaan ketiga, setelah sekian tahun kita mengikuti Yesus, apakah kita memiliki semangat pertobatan yang terus-menerus? Dan yang terakhir,
setelah sekian puluh tahun kita mengikuti Tuhan, apakah kita bisa menghasilkan buah kemurahan hati dan cinta bagi sesama kita? Mari kita mohon rahmat Tuhan, merenungkan beberapa hal ini agar kita menjadi tanah yang baik, yang subur, menghasilkan buah, sehingga kehendak Allah, firman itu tidak sia-sia, sungguh-sungguh nyata di dalam hati dan hidup saudara semua. Kita hening sejenak. Saudara yang terkasih, mari kita menanggapi firman Tuhan dengan mendoakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita panjatkan doa-doa permohonan. Allah Bapa menghendaki kita mendengarkan sabdanya dan melaksanakan kehendaknya demi keselamatan kita. Marilah berdoa kepadanya agar hidup kita menjadi perwujudan sabdanya bagi keselamatan dunia. Bagi gereja, ya Bapa, semoga umat beriman terbuka akan sabdamu yang juga hadir melalui tanda-tanda zaman ini. Dan semoga gereja mewartakan sabda Allah dengan bahasa yang dimengerti oleh orang zaman ini. Kami mohon. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi para penguasa bangsa-bangsa, ya Bapa, semoga para penguasa bangsa-bangsa berani menyatakan kebenaran dengan jujur, dengan kata-kata yang menimbulkan kepercayaan. Dan semoga kami semua pun jujur dalam pergaulan satu sama lain. Kami mohon. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi kaum petani yang menanam dan menabur, ya Bapa, semoga para petani Kau anugerahi cuaca yang baik dan tuaian yang berlimpah. Dan semoga kami yang bukan petani berterima kasih atas jerih payah mereka. Kami mohon. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi kita semua, ya Bapa, tuntunlah kami agar tidak membiarkan kesibukan dunia menghalangi sabdamu yang tinggal dalam hati kami. Semoga hati kami terbuka akan sabdamu dan menghayatinya dengan setia serta tulus. Kami mohon. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Kami bersyukur bersama Erika On yang berulang tahun kelahiran. Juga bersyukur bersama Pak Sutri, Bapak Sutarjo dan Ibu MM Ngadiem yang merayakan ulang tahun perkawinan ke-30. Bersama keluarga Roberto Sugiarto Winoto yang bersyukur atas terkabulnya doa-doa permohonan serta mohon berkat kesehatan, keselamatan dan kebahagiaan anggota keluarga. Juga bersama Katarina Ratnawati yang bersyukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria. Juga bersyukur atas pesta imamat 25 tahun
Romo Tarsisius Poryatno dan Romo Yohanes Suratman. Syukur itu kami bawa ke hadirat-Mu karena berkat-Mu yang melimpah, dan semoga rahmat sukacita senantiasa menguasai pribadi-pribadi yang bersyukur hari ini, dan jadikanlah pribadi-pribadi ini untuk selalu merasakan kasih sayang-Mu. Kami mohon. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Kami juga berdoa untuk Ibu Katarina yang beberapa waktu lalu dipanggil Tuhan. Juga Bapak Yohanes Kuicinhan, Ibu Lucila Nortiastuti, dan juga bersama keluarga Bapak Eko Santoso yang mendoakan pribadi ini, Bapak Eko Santoso Suhendro yang telah meninggal dunia 100 hari yang lalu. Ya Bapak, kami bawa pribadi-pribadi ini ke hadirat-Mu supaya mereka kembali hidup dalam cinta kasih-Mu, menikmati damai abadi, berpesta bersama para kudus. Keluarga yang ditinggalkan, Engkau beri rahmat, kekuatan, ketabahan untuk melanjutkan kesaksian hidup menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa Engkau kasihi. Kami mohon. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Dan bersama keluarga Herutomo dari lingkungan Kristiana, ya Bapak, kami berdoa bersama keluarga ini, mohon rahmat kesembuhan untuk ayah yang sedang sakit. Kami percaya hidup kami Engkau beri, Engkau rawat, dan Engkau jaga. Demikian pula kami beriman bahwa Engkau pun akan memberikan rahmat kesembuhan bagi Bapak kami. Kami mohon. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Tuhan Allah kami, bersabdalah kepada kami dan tinggallah selalu di dalam diri kami. Semoga sabda-Mu membawa buah berlimpah dalam diri kami, berupa hidup Kristiani sejati demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan ekaristi kita dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudaraku terkasih supaya persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Ya Allah, kami datang kepadamu dan mengunjukkan persembahan roti dan anggur ini. Kami mohon terimalah persembahan ini demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan.
Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantas saya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula, laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Kristoforus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya pribadi-pribadi yang kami doakan hari ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama dengan Santo Yosef dan suaminya yang kudus, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku, mari kita satukan doa pujian syukur kita dengan doa Tuhan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Anak domba Allah, Ia menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Ia menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Ia menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Karena Engkau
Saudara-saudari, kita doakan doa jiwa Kristus. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Kita juga mendoakan mohon perlindungan Tuhan dari wabah virus corona. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, pencipta alam semesta yang maha kuasa. Engkau menunjuk kami untuk merawat alam ciptaan-Mu. Semuanya Engkau beri dan percayakan kepada kami. Namun dalam banyak hal kami telah mengecewakan-Mu, dan karenanya kami memohon ampun dari-Mu. Dalam saat-saat yang mengkhawatirkan ini, dengan wabah virus corona yang mengancam kesehatan dan keberadaan semua orang, kami dengan rendah hati dan penuh keyakinan memohon perlindungan, penyembuhan dan pemulihan dari-Mu, terutama bagi mereka yang telah terkena wabah ini, khususnya negara kami Indonesia. Bapa, jagalah keselamatan para petugas kesehatan, juga mereka yang merawat dan menghibur orang sakit, semua aparat pemerintahan, semua orang yang dengan berani bertugas mengamankan negara kami dan dunia dari ancaman virus ini, terutama yang menjadi ujung tombak dalam bidang kesehatan, para dokter dan petugas kesehatan. Urapi tangan mereka untuk memperlihatkan mujizat-Mu. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa, ikatlah wabah ini dan singkirkanlah penderitaan ini dari kami. Roh Kudus, ubahlah ketakutan kami menjadi kekuatan, ketangguhan dan ketabahan, serta bantulah kami menghasilkan buah-buah iman, harapan, amal dan kasih. Darah Yesus yang maha mulia, kuduskanlah dunia dari wabah virus ini. Hati kudus Yesus, kasihanilah dan bentengilah kami. Materaikan kami dengan darah dan tubuh-Mu yang kudus. Bunda penolong abadi, doakan kami dan jadilah perantara kami. Santo Benediktus dan Santo Rafael, doakanlah kami. Semua malaikat agung dan malaikat pelindung kami, terangi dan jagalah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan sejati, kami bersyukur karena Engkau telah menaburkan sabda-Mu dalam hati kami dan memberi kami rezeki kehidupan. Semoga kami semakin setia melaksanakan sabda-sabda-Mu itu, sehingga kami dapat menghasilkan buah yang melimpah, baik dalam kehidupan di dunia ini maupun kelak bagi kehidupan abadi kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, beberapa hal pengumuman saya sampaikan. Yang pertama, kursus persiapan perkawinan paroki ini tahap kedua tahun ini akan dilaksanakan tanggal 31 Juli, 1 dan 2 Agustus, Jumat, Sabtu dan Minggu, dengan kontribusi tiap peserta 175.000. Yang kedua, pembaharuan janji perkawinan bulanan akan diadakan dalam misa Minggu tanggal 26 Juli yang akan datang. Yang ketiga, saudara-saudari yang terkasih, setelah melakukan persiapan hampir 2 bulan untuk menyambut misa dalam tataran baru new normal untuk peribadatan kita, setelah kita mempersiapkan segala sesuatunya dan mengurus surat-surat yang dibutuhkan untuk Ketua Satuan Gugus Tugas COVID-19 baik di kabupaten maupun di kota Pekalongan ini, maka misa bersama umat di era new normal ini akan kita mulai Sabtu Minggu tanggal 18 dan 19 Juli 2020, Sabtu jam 5 sore, Minggu jam 7 pagi, dan Minggu sore jam 5 sore, dengan pengaturan jadwal yang dibatasi
dan jadwal rinci akan disampaikan dalam waktu yang dekat melalui ketua-ketua lingkungan. Kemudian mohon bagi umat yang mendapatkan giliran jadwal misa, silahkan yang dalam kondisi baik sehat bisa menghadiri sesuai dengan yang direncanakan bersama ketua-ketua lingkungan. Sementara yang belum mendapatkan jadwal, mohon maaf dengan rendah hati, sebaiknya jenengan tetap misa live streaming di rumah. Jadwal akan dibuat secara bergiliran, secara bergantian dengan sistem pengelompokan lingkungan-lingkungan. Bisa jadi 1 kali misa 3 lingkungan, bisa jadi 4 lingkungan, tergantung dari jumlah umat di lingkungan masing-masing, baik faktual maupun sesuai yang sudah pernah mendaftarkan diri melalui ketua lingkungan. Sekali lagi, yang dijadwal hari itu silahkan tepati jadwal itu sehingga kita nanti dapat melaksanakan ibadah dengan aman, tertib, dan nyaman. Mohon koordinasi para pengurus lingkungan masing-masing. Umat akan mendapatkan jadwal pelayanan misa per kelompok 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Maka yang tidak mendapatkan jadwal di minggu tertentu silahkan tetap ikut live streaming dari rumah masing-masing. Tetap jaga diri, kesehatan diri, cuci tangan yang rajin dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer, membawa masker setiap kali keluar rumah, apalagi ke dalam gereja nanti, dan tetap akan diberlakukan standar protokol kesehatan yang berlaku. Maka himbauan yang berikutnya, mohon umat nanti taat kepada peraturan yang ada, taat kepada petunjuk dari para petugas tata tertib yang sudah dipersiapkan. Tidak ada istilah ngeyel, sing penting aku pengen, akhirnya bikin kegaduhan. Mohon maaf, kita harus tertibkan itu dalam kerangka penyesuaian diri. Dalam perkembangan berikutnya barangkali akan ada kebijakan baru lagi sesuai dengan perkembangan situasi di tengah masyarakat. Semua petugas yang lain akan diatur oleh tim liturgi paroki dan akan disampaikan kepada umat melalui entah video maupun surat kepada ketua-ketua lingkungan dan stasi. Untuk itu secara umum sekali lagi mulai misa bersama umat dalam jumlah yang terbatas minggu depan tanggal 18-19 Juli. Semoga ini menjadi kabar gembira bagi kita semua, kerinduan yang setelah kian lama kita dambakan akhirnya akan kita penuhi dan wujudkan dalam Ekaristi untuk pertama kali di era new normal nanti. Saudara-saudara yang terkasih, terima kasih kepada semua yang hadir sebagai petugas di tempat ini maupun yang ikut Ekaristi secara live streaming di rumah masing-masing. Terima kasih atas kebersamaannya dan terlebih para petugas liturgi, perlengkapan dan komsos yang selalu membantu kami di dalam Ekaristi live streaming. Terima kasih atas pelayanan saudara semua. Kita mohon rahmat Tuhan agar kita menjadi tanah yang subur sehingga kita bisa bertumbuh, berkembang dan menghasilkan buah dalam hal iman, pertobatan, dan buah kemurahan hati serta cinta untuk Tuhan dan sesama kita. Mari kita mohon berkat Tuhan mengakhiri Ekaristi kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, seluruh anggota keluarga saudara dimanapun mereka berada, dan semua yang didoakan hari ini yang bersyukur atas ulang tahun dan permohonannya dikabulkan,
yang mohon rahmat kesehatan dan juga yang mendoakan arwah keluarganya. Diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan demikian perayaan Ekaristi Minggu Biasa ke-15 sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah saudara diutus. Amin. Kristuslah sumber kekuatan.